Nah, bagian fungsi lain daripada hati, bagian ketiga daripada fungsi hati yang akan kita pelajari adalah bagian sekresi. Nah, sekresi ini berarti pengeluaran, mengeluarkan. Ya. Dia menghasilkan, pabrik hati ini menghasilkan dan mengeluarkan setiap harinya itu sekitar 1 liter cairan empedu. Jadi tadi kita melihat ya, ini di bagian belakang dari hati. Nah, kantong empedu itu kan nempel di hati. Nah, lalu ada pipa yang masuk ke pipa di kantong empedu ini. Nah, lalu nanti kantong empedu ini menghasilkan cairannya yang disebut melalui common bile duct. Bile duct ini nanti menghasilkan cairan empedu itu nanti bersama-sama untuk dimasukkan ke usus kecil duodenum. Nah, ini ya. Nah, di sini hati itu menghasilkan cairan empedu setiap hari sekitar 1 liter. Jadi si hati ini memproses, menghasilkan dan mengeluarkan sekitar 1 liter cairan empedu per hari. Lumayan banyak ya, tapi nggak langsung 1 liter, tapi bertahap kecil-kecil alirnya gitu ya. Lalu cairan empedu ini berfungsi sebagai pengemulsi lemak dan agen alkalisasi gitu. Jadi pH-nya itu berarti pH yang basa, bukan pH yang asam gitu. Nah, cairan empedu itu berfungsi sebagai pengemulsi, pelarut lemak dan agen alkalisasi. Berarti kalau ada sesuatu yang nanti yang asam-asam sama si empedu ini itu akan dirubah menjadi basa sehingga aman untuk diserap sama tubuh gitu. Nah, yang keempat, tugas dari organ hati ini adalah detoksifikasi. Nah, detoksifikasi sel imun pada hati itu mengolah bakteri, virus, patogen lain bersama dengan darah. Jadi kayak di detox gitu deh mereka gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya ya bakteri-bakteri tadi, virus tadi itu ya tidak diserap sama sel, dimatiin, dimakan sama sel imun, didetoks sama sel imun. Jadi sel-sel imun ini pada hati itu akan memakan bakteri, virus, patogen lain bersama dengan darah, gitu ya, dimakan. Nah, hati yang sehat itu dapat memetabolisme hormon, obat-obatan kimia, dan bahan kimia sampai tahap tertentu. Ingat ya, sampai tahap tertentu. Hati yang sehat akan memetabolisme, akan memproses hormon, obat-obatan kimia, lalu bahan-bahan kimiawi sampai hormon-hormon kimiawi juga sampai pada tahap tertentu. Artinya apa? Kalau sudah lewat level garis batasnya dia, garis maksimum level toleransinya dia, level atas toleransi daripada si hati ini, maka hati itu akan menjadi tidak sehat. Hati itu akan menjadi lemah gitu. Nah, si untuk proses detoksifikasi ini ya hati itu akan memproduksi enzim juga untuk terjadinya proses detoksifikasi. Jadi kalau ada sampai hatinya orang sakit gitu ya, itu karena ya terlalu badannya itu sudah sangat toksik sekali, dia sudah banyak mengkonsumsi obat-obatan kimiawi, suplemen kimiawi, makanan-makanan yang bersifat artifisial, yang bersifat sintetik, sehingga ya hati itu berat gitu. Dan akhirnya semua yang masuk itu udah melewatin batas maksimum dari hati gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Nih, makanya setelah ini kita akan belajar bagaimana kita harus berhati-hati terhadap hati kita. Nih ya, di slide berikutnya. Nih, perhatian untuk hati. Nah, kalau kita lihat gambar ini, nah itu ada contoh-contoh dari berbagai jenis hati. Hati yang sehat, hati yang kronik, hati yang udah sirosis, baru kanker hati. Nah, lihat ya, kalau hati yang sehat itu ya permukaannya aja masih mulus, warnanya coklat seperti background slide kita ini gitu ya. Lalu kalau sel yang sakit itu mulai mengkerut gitu ya, kayak menua gitu, mengkerut. Lalu konturnya sudah tidak lagi rata, lalu terjadi banyak apa ya, ya kayak jeruk purut gitu ya, permukaan-permukaan yang tidak rata. Lalu kalau udah sirosis itu makin parah bentuknya, makin kayak menyusut gitu kan. Lalu muncul kayak benjolan-benjolan gitu lah. Lalu di hepatocellular carcinoma ini, kanker hati ini, nah itu udah ada namanya
zombie sel, kanker yang menonjol, yang ganas, yang rusak gitu kan. Nah itu penyakit-penyakit pada hati gitu ya. Jadi siklus sampai orang sampai ke kena kanker hati itu pertama dia dari hati yang sehat, lalu karena gaya hidup yang tidak sehat, makanan-makanan tidak sehat, lalu kolaps tuh hatinya, pertama-tama menjadi hepatitis kronik pada hatinya gitu kan. Nah, lalu yang namanya itis itu berarti infeksi pada hati dan itu sudah kronik. Nah, lalu nanti kalau berlanjut lagi nanti menjadi sirosis hepatitis. Nah, lalu nanti kalau makin berat lagi, nah itu berarti sudah kanker hati. Nah, saya tidak tahu peserta itu pernah mengalami gangguan hati enggak gitu, pernah mengalami masalah livernya enggak gitu. Nah, kalau misalnya pernah, ya harap materi ini itu bisa mencerahkan gitu ya, bagaimana sebenarnya kita bisa menyehatkan lagi hati kita, bahkan ketika kita masih udah dalam stadium karsinoma, hepatoselular karsinoma tadi. Nah, itu bisa kok kembali kepada healthy liver, tapi memang prosesnya tidak cepat. Tidak sebulan, 2 bulan, tapi mungkin bertahun-tahun, tapi melalui gaya hidup yang sehat, diet alkalisasi yang super tinggi gitu. Kenapa? Karena ya ini kan pabrik yang 500 hektar, kalau satu pabriknya udah rusak semua, kebakar, tinggal ada beberapa ruang doang yang bertahan gitu kan, yang lainnya udah rusak. Nah, kalau mau membenarkan yang semuanya itu ya pelan-pelan gitu kan, nggak bisa membangun langsung jadi sekaligus gitu, enggak, tapi bertahap gitu, karena ya terlalu banyak yang sudah rusak gitu, jadi cara makan kita yang harus dibenarin. Nah, apa yang membuat akhirnya hati ini sampai seperti ini gitu, sampai rusak gitu ya. Nah, ini hati itu eh, ketika hati rusak dia akan mempengaruhi pankreas, kayak tadi ya, hati yang sehat akan mempengaruhi pankreas yang sehat, tapi kalau hati yang rusak maka akan menyebabkan pankreas rusak. Kenapa? Karena si pankreas tadi kan menghasilkan empedu, cairan empedu yang 1 liter per hari itu. Nah, 1 liter per hari itu kan nanti disalurkan kemana? Ke pankreas dan ke usus kecil. Nah, kalau hatinya sudah rusak, maka yang disalurkan itu juga rusak dan akan mempengaruhi organ lain. Nah, perhatian untuk hati. Asidosis, makanan yang tingkat asamnya tinggi, alkohol, lalu racun kimiawi, obat-obatan itu sangat berbahaya bagi hati. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat hati karena sakit hati gitu ya, lalu minum suplemen hati karena sakit hati gitu. Nah, itu makin memperparah organ hati gitu, karena dia akan sulit tuh untuk mendetoksifikasi lagi gitu. Padahal kan dia tugasnya ini nih mendetoks segala bakteri, virus, patogen yang masuk gitu kan, lalu memetabolisme obat-obatan kimia dan hormon kimiawi yang masuk gitu kan. Tapi kalau batasnya itu sudah dilewati, dilanggar, lalu kita minum obat-obatan kimia, minum suplemen kimia, minum alkohol, minum makan makanan asidosis. Nah, bayangkan betapa beratnya beban yang ditanggung oleh si hati itu gitu. Dia tidak akan mampu lagi untuk mengelola tugasnya, untuk menjalankan tugasnya. Nah, gitu ya. Semua obat-obatan yang terbuat dari batu bara, seperti aspirin. Nah, familiar ya dengan aspirin, itu sangat merusak jaringan, sangat merusak tisu gitu. Nah, aspirin itu kandungannya itu sangat merusak jaringan. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu minum obat aspirin gitu ya, karena ya dari dulunya orang-orang memakai aspirin dari dulu kapan? Sejak pendekatan obat-obat kimia ya pastinya gitu. Kalau secara natural dulu zaman dahulu secara tradisional itu tidak ada tuh aspirin gitu. Nah, ternyata aspirin ini sangat merusak jaringan gitu. Karena dia bahan material aspirin itu terbuat dari batu bara. Nah, lalu akibatnya apa? Ketika hati kita sakit, hati kita tidak sehat gitu ya. Itu Nah, lalu kalau kita mau berbicara tentang kaitannya organ hati ini dengan proses berpikir, kalau kayak tadi kan pankreas itu dengan proses berpikir juga
terkait gitu ya. Nah, hati juga gitu. Hati itu bertalian karena ya hati sama pankreas itu saling nyambung, ada salurannya gitu ya. Jadi hati bertalian dengan pikiran. Nah, dan ini yang sulit dimengerti oleh banyak orang gitu, bahwa ada kaitannya antara hati yang sehat dengan pikiran yang sehat gitu. Kalau hati kita udah meradang, udah inflamasi, udah uh, mengalami sirosis gitu ya. Nah, itu pikiran itu juga nggak bisa clear gitu, nggak bisa lurus atau nggak bisa jernih gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ada kaitan nih antara organ hati dengan proses berpikir gitu. Dan ini yang sulit dimengerti banyak orang gitu. Masa sih ya coba aja gitu. Orang observasi orang-orang yang punya hati yang sakit gitu ya dengan proses berpikir gitu. Itu uh, akan mengalami kesulitan gitu dan akan mengalami banyak masalah. Nah, ketika hati mengalami inflamasi atau peradangan gitu ya dan tidak berfungsi dengan baik, nah, demikian juga pikiran. Demikian juga pikiran gitu ya. Sulit untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang positif gitu akan sulit sekali gitu. Kenapa? Karena hatinya itu sudah inflamasi gitu. Karena ada proses berpikir yang terjadi dan itu dipengaruhi oleh kesehatan organ hati ini gitu. Jadi kalau kita ingin ya punya pikiran yang lurus, punya pikiran yang baik, punya pikiran yang sweet, yang manis gitu ya, yang sangat positif gitu. Ya, ya mulai dari kesehatan organ hati gitu. Karena organ hati ini punya fungsi yang begitu besar, bahkan para ahli belum banyak mengeksplorasinya fungsi tersebut gitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan fungsi hati kita ini. Nah, masalah pada hati itu menyebabkan apa? Menyebabkan low self esteem, harga diri yang rendah. Artinya dia minder gitu ya, dia nggak percaya diri, terus dia kurang pede, lalu ya orangnya minderan gitu, merasa enggak lah, aku segini-gini aja gitu. Nah, itu kenapa? Karena ya ada masalah di hatinya gitu. Nah, dia punya self esteem yang low gitu ya. Lalu menyebabkan anger, kemarahan gitu. Orang-orang yang punya masalah hati ini, organ hatinya ya emosi ya, emosinya itu tidak terkontrol gitu. Lalu nanti matanya itu bisa goyang ke sana kemari gitu ya, nggak fokus gitu. Nah, ini ada masalah pada organ hatinya gitu. Jadi kita harus ketika tahu ada sakit hati gitu ya, masalah hati ya kita harus mengalkali tubuh kita gitu. Nah, saya pernah ada pengalaman kenal orang yang ya hatinya itu udah ya terinfeksi gitu ya, terinfeksi dan akhirnya sampai harus dilakukan penanganan-penanganan dan itu malah makin memperburuk gitu ketika orang yang sudah terinfeksi lalu sampai dioperasi ternyata ada infeksi gitu kan, selalu dilakukan tindakan-tindakan yang medis dengan pendekatan bahan kimiawi, obat-obatan ya. Sekali lagi itu racun bagi hati dan makin memperparah. Dan infeksi tadi memang setelah dilakukan dengan pendekatan medis seolah-olah sementara itu selesai simptomnya. Tapi ingat, hati itu sangat rentan terhadap asidosis. Makanan-makanan yang diproses itu ketika masuk di mulut itu akan menghasilkan asidosis asam. Lalu alkohol, lalu obat-obatan kimiawi. Nah, itu makin memperparah. Lalu kita rajin minum suplemen gitu ya, kita berpikir hati kita bermasalah lalu kita minum suplemen yang banyak. Nah, ternyata itu makin memperparah hati. Dan tinggal tunggu waktu kalau kita tidak mengalami pertobatan, tidak mengalkalisasi tubuh kita dengan diet protein, diet buah yang tinggi gitu, minum-minum yang air dengan larutan basa yang tinggi. Nah, nanti lama-lama yang tadinya infeksi hati, ya mungkin di fase kronik, nanti bisa ke fase sirosis. Lalu kita datang lagi ke rumah sakit dengan pendekatan dokter, lalu diterapi dengan obat-obatan kimia. Nah, nanti lama-lama menjadi, oh sudah parah nih, dia sudah ini nih. Nah, lalu ke sirosis. Seperti itu terus gitu ya. Dengan pendekatan obat-obat kimiawi, oh hatinya makin parah nih. Udah, ternyata sudah karsinoma. Ya udah, kelar gitu kan. Padahal sebenarnya ya kita perlu melakukan
gaya hidup yang sehat dengan mengalkali tubuh kita gitu. Dengan mengalkali, jangan sampai setelah karsinoma kan itu mempengaruhi organ-organ lain, mempengaruhi pankreas, mempengaruhi penyakit-penyakit lain dan saling terkait. Lama-lama organ ini kolaps, sistem ini kolaps, dan kalau udah sampai pada level kanker hati, ya mau mengalkalisasinya itu sangat susah sekali. Bukan nggak bisa, bisa, tapi ya jangan sampai pertolongan itu terlambat gitu, karena organ-organ lain itu udah kolaps gitu, organ-organ lain itu sudah down gitu, udah banyak yang tidak berfungsi gitu, sehingga mau melakukan diet diet yang sehat, melakukan detox, melakukan alkalisasi, meregenerasi jaringan itu jadi kayak terlambat. Nah, jadi kita harus memperhatikan hal ini ya, supaya menjadi satu peringatan dan satu pembelajaran yang baik gitu, bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa diobatin gitu, tidak ada penyakit yang tidak bisa diselesaikan gitu. Hanya memang cara penyelesaiannya satu-satunya yang paling simpel, yang paling sehat, dan yang paling ramah adalah dengan mengalkalisasi tubuh kita, dengan mengalkalisasi jaringan-jaringan kita, karena nanti sel itu akan meregenerasi gitu, meregenerasi jaringan, karena sel itu sifatnya itu ya dia akan menghasilkan, meregenerate, lalu nanti akan merebuild, membangun. Nah, lalu yang mati itu, sel-sel mati itu akan dibuang gitu, akan diganti. Makanya ada rebuild, membangun kembali, recreate, menghasilkan kembali. Nah, sel-sel yang udah mati tadi, karsinoma tadi, yang sudah hepatastasis kemana-mana, itu lama-lama sel itu akan hidup lagi. Yang busuk-busuk tadi, yang udah jadi zombie sel itu akan dibuang. Nanti ada namanya makrofag yang makan sel-sel yang udah mati, akan dimakan sama sel darah putih, sel sistem imun akan dimakan, lalu nanti sel itu akan menghidupkan sel yang lain lagi, sel baru muncul lagi gitu. Lalu akan dibangun kembali sel baru. Lalu nanti ya akan dia makan sehat, dari kanker menjadi sirosis, lalu menjadi kronik hepatitis, lalu menjadi sel yang sehat. Dan itu tahunan ya, nggak bisa gitu langsung sekejap gitu, nggak bisa gitu. Dan itu butuh komitmen, butuh disiplin, dan butuh daya juang gitu, karena merubah gaya hidup yang toksin ini nggak gampang gitu, karena pikiran kita makanan yang enak, aroma yang enak, taste yang enak gitu, padahal semua itu sama sel itu adalah hal-hal yang harus dibuang, harus yang harus dieliminasi. Kalau bahasa vulgarnya yaitu sampah. Jadi kita ngabisin uang makan, proses capek lama, terus dimakan dan itu dibuang lagi, sampah gitu. Terus yang didapatkan sel apa? Nggak ada. Nggak ada dapat apa-apa gitu, asam amino nggak dapat, fruktosa nggak dapat, asam lemak nggak dapat gitu, akhirnya saya sakit lemak gitu. Uang padahal udah habis, demi apa? Demi kesenangan mulut, aroma-aroma yang menggiurkan, yang bikin air liur keluar gitu ya. Nah itu ternyata adalah hal-hal yang tidak baik untuk sel gitu. Nah, dengan kita memakan buah yang banyak, obat kita adalah buah, makanan kita adalah buah, lama-lama ya organ hati ini pun sehat kembali ketika komitmen, disiplin, daya juang itu besar, maka ya kita akan sehat kembali. Dan ketika organ hati sehat, ya organ-organ lain juga akan sehat dengan sendirinya, karena sistemnya yang diperbaiki, bukan simptomnya, sistem ya, karena efek domino itu terjadi.